Hukum nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 5. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, izhar, iqlab, ikhfa. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita bahas hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama yaitu bacaan idgham bi gunnah. Bacaan idgham bi gunnah sebagai ciri-cirinya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu berupa harokat fathatain, kasrotain, dan dummatain. Jadi intinya bacaan idgham bi gunnah ciri-cirinya ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu ya, nun, mim, wawu. Berikut adalah contoh bacaan idgham bi gunnah ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Marilah kita lihat contoh berikut. Dalam penulisannya tertulis waman yu'min. Karena ini bacaan idgham bi gunnah, maka suara nun sukun masuk ke dalam huruf ya. Maka cara membacanya adalah wa may yu'min, wa may yu'min. Saya ulang sekali lagi, wa may yu'min, begitu. Contoh selanjutnya yaitu dalam penulisannya wa in yakun. Wa in yakun. Karena ini bacaan idgham bi gunnah, maka suara nun sukun masuk ke dalam huruf berikutnya yaitu huruf ya. Bisa dicoba? Jadi cara membacanya wa iyakun, wa iyakun. Saya ulang sekali lagi, wa iyakun. Contoh selanjutnya yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Marilah kita lihat contoh berikut. Dalam penulisannya tertulis wahyun yuha. Karena ada dummatain bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu ya, maka suara tanwin masuk ke dalam huruf ya. Jadi cara membacanya wahyu yuha, wahyu yuha. Sekali lagi, wahyu yuha. Contoh selanjutnya pada kalimat khairon yaro, terbaca atau tertulis khairon yaro. Karena ada fathatain bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu ya, maka suara tanwin masuk ke dalam huruf ya. Jadi cara membacanya khairon yaro, khairon yaro. Sekali lagi, khairon yaro. Selanjutnya, contoh bacaan idgham bi gunnah ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Marilah kita lihat contoh di bawah ini. Dalam kalimat innasya ada huruf idgham bi gunnah yaitu nun sukun bertemu dengan nun. Maka suara nun yang pertama masuk ke dalam huruf nun yang kedua. Jadi cara membacanya innasya, innasya. Sekali lagi, innasya. Selanjutnya, contoh dalam kalimat lan nadkhulaha. Dalam kalimat lan nadkhulaha ada huruf idgham bi gunnah berupa nun bertemu dengan huruf nun lagi. Maka suara nun yang pertama masuk ke dalam huruf nun yang kedua. Jadi cara membacanya lan nadkhulaha, lan nadkhulaha, lan nadkhulaha. Selanjutnya
Contoh bacaan idgham bi gunnah ketika ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Marilah kita lihat contoh di bawah ini. Dalam kalimat yauma idzin na'imah, kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena ada tanwin atau kasrotain bertemu dengan huruf nun. Jadi cara membacanya yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Sekali lagi, yauma idzin na'imah. Selanjutnya, dalam kalimat khairun nuzulan, kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena ada tanwin atau dummatain bertemu dengan huruf nun. Maka cara membacanya yaitu khairun nuzulan. Khairun nuzulan. Sekali lagi, khairun nuzulan. Selanjutnya, contoh bacaan idgham bi gunnah ketika ada nun sukun bertemu dengan mim. Marilah kita lihat contoh di bawah ini. Dalam kalimat mim mahariba, kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena ada nun sukun bertemu dengan mim. Jadi cara membacanya suara nun masuk ke dalam huruf mim. Contoh mim mahariba. Mim mahariba. Sekali lagi mim mahariba. Contoh selanjutnya dalam kalimat mim masad. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena ada nun sukun bertemu dengan mim. Maka suara nun masuk ke dalam huruf mim. Cara membacanya mim masad. Mim masad. Sekali lagi mim masad. Selanjutnya, contoh bacaan idgham bi gunnah ketika ada tanwin bertemu dengan mim. Marilah kita lihat contoh di bawah ini. Dalam kalimat fi kitabim mubinin, kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena ada tanwin atau kasrotain bertemu dengan mim. Jadi cara membacanya fi kitabim mubinin. Fi kitabim mubinin. Sekali lagi, fi kitabim mubinin. Begitu. Selanjutnya, contoh dalam kalimat qaulum ma'rufun. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena ada tanwin atau dummatain bertemu dengan mim. Maka suara tanwin masuk ke dalam huruf mim. Jadi cara membacanya qaulum ma'rufun. Qaulum ma'rufun. Sekali lagi, qaulum ma'rufun. Selanjutnya, contoh bacaan idgham bi gunnah ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Marilah kita lihat contoh di bawah ini. Dalam kalimat aujuhihim, kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu wawu. Maka suara nun masuk ke dalam huruf wawu. Jadi cara membacanya aujuhihim. Aujuhihim. Sekali lagi, aujuhihim. Contoh selanjutnya dalam kalimat miwaraqatin. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu berupa wawu. Maka suara nun masuk ke dalam huruf wawu. Jadi cara membacanya miwaraqatin. Miwaraqatin. Sekali lagi, miwaraqatin. Selanjutnya, contoh bacaan idgham bi gunnah
ketika ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Marilah kita lihat contoh di bawah ini. Dalam kalimat mawaddatau warahmah, kenapa disebut bacaan idgham bigunnah? Karena ada tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf wawu. Maka suara tanwin masuk ke dalam huruf wawu. Jadi cara membacanya mawaddatau warahmah, mawaddatau warahmah. Sekali lagi, mawaddatau warahmah. Selanjutnya, dalam kalimat rahimu wadudun, kenapa disebut bacaan idgham bigunnah? Karena ada tanwin atau dumatain bertemu dengan huruf idgham bigunnah, yaitu wawu. Maka suara tanwin masuk ke dalam huruf wawu. Jadi cara membacanya rahimu wadudun, rahimu wadudun. Sekali lagi, rahimu wadudun.